Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyimak video-video yang menampilkan kekonyolan para pecinta habaib atau para muhibbin, yang mereka ini terlihat sangat super gulu kepada para habaib. Sikap mereka itu sangat gulu. Dan kali ini kita ambil video dari channel Harry Pras. Di sana ditampilkan video-video bagaimana gulunya para muhibbin. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan para habaib itu mereka anggap barokah sudah. Ya. Semua yang berhubungan dengan habaib barokah bagi mereka. Kita simak videonya. Sudah akut di Indonesia ini. Jadi jangankan pakaian yang dipakai habaib ya, siwa bekas dijual berapa katanya? 20 juta atau berapa itu lupa sudah. Terus sorban perjuangannya habaib dipakai di ini di itu katanya. Pokoknya yang bekas-bekas saja dari mereka itu, meskipun harganya cuma puluhan ribu, 100 ribu, dijual puluhan juta, laku. Karena apa? Doktrin gulu kepada umat sudah tingkat akut, teman-teman. Sehingga apa? Mereka ini menganggap apapun bekas mereka itu barokah. Istrinya pun dizinahi sama habaib. Tapi enggak ya, itu enggak dianggap barokah sudah. Jadi gulunya para muhibbin itu tanggung banget kaum muslimin ya, enggak totalitas. Harusnya totalitas lah ya. Kan mereka itu para habaib ini mulia karena zatnya, bukan karena ilmunya. Kalau selain habaib mulia itu karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak mulia. Kalau habaib meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun nakal, ya, meskipun ahli maksiat tetap mulia, tetap mengandung barokah. Jadi barokahnya mereka itu ya barokah semuanya harusnya. Barokah semuanya. Termasuk itu tadi yang punya dia itu dipakai sama Habib, maka bekasnya itu barokah juga. Kan Habib nakal tetap mulia katanya. Dan para muhibbin ini ya kan selama ini iya sajalah kalau ada Habib yang ngomong. Pokoknya Habib ngomong apapun iya. Sami'na wa ata'na. Mau dibentak, mau dituding-tuding, mau suruh cium kaki, mau disuruh apapun, pokoknya iya sajalah. Mau digampar juga diam. Dan itu ada video-videonya, itu ada kaum muslimin. Dan dari kasus di Cirebon kemarin, ya sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Ya, bisa dijadikan pelajaran juga untuk para muhibbin. Bahwa sebenarnya dari hati kecil mereka, dari naluri mereka, dari fitrah mereka, mereka itu tidak menerima doktrin-doktrin yang selama ini ditanamkan oleh para habaib kepada mereka. Tapi karena dianggap apa yang didoktrinkan para habaib itu menjadi jalan pintas untuk masuk surga, ya mereka ikut saja kaum muslimin, meskipun hati kecilnya menolak. Pikiran mereka itu, kan Bang Maman, ada kisah Bang Maman yang jualan kacang, yang sholatnya berantakan, yang maksiatnya parah, tapi bisa masuk surga tanpa hisab karena cinta sama habaib. Jadi mereka pengennya seperti itu. Para jamaahnya, para muhibbin pengennya seperti Bang Maman. Ibadah males, maksiat jalan, asal cinta sama habaib, maka yakin akan masuk surga seperti Bang Maman. Padahal itu dibohongi sama Habib. Ya, benar kata Harry Pras. Kalau doktrin untuk hulu kepada para habaib itu sudah akut menjangkiti para muhibbin. Tapi mereka nggak sadar-sadar juga, meskipun banyak bukti yang menunjukkan kebodohan mereka. Ya, kita lanjutkan videonya dari Harry Pras kaum muslimin. Karena apa? Kemarin kasus Habib Toha itu sudah masuk ranah hukum. Jadi sudah tidak ada orang yang akut sekarang. Sekarang bekas-bekas habaib ini juga jadi sampah. Karena apa? Akhlak serta kelakuan mereka sudah benar-benar jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Benar kaum muslimin, sangat-sangat jauh. Kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan barokah, segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau itu barokah, maka wajar. Karena beliau seorang nabi, seorang yang dimaksumkan, seorang yang tidak punya dosa sama sekali. Dan akhlak nabi itu jelas baik. Akhlak nabi jelas baik. Bahkan bukan hanya makhluk yang mengakui kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Qalam, di awal-awal surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Jelas
Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan. Lah kalau para habaib kok bisa mau menyamakan diri dengan Nabi? Apapun yang berhubungan dengan Habib maunya dianggap barokah. Modalnya apa? Ya, modalnya apa? Ajarannya tahayul, bid'ah, khurafat. Lebih parahnya ada yang mengajarkan kesyirikan, adab dan akhlaknya buruk, istri tetangga diembat. Itu ada lagi kasus baru di Kalimantan. Habib ngembat anak perempuan di bawah umur. La ilaha illallah. Kok mau yang seperti itu dianggap sebagai manusia suci, manusia yang penuh barokah? Kok nggak noleh kita edewe, nggak ngaca? Jamaahnya juga kok nggak sadar-sadar? Mbok yo sadar, pakai akal sehat dan warasnya. Wong manusia kondisinya rusak parah seperti itu kok dianggap barokah? Kita lanjutkan lagi videonya dari Harry Price kaum muslimin. Ya, terus yang berikutnya, perihal ngalap-ngalap berkah ini, apakah benar di dalam Islam dibolehkan ngalap-ngalap berkah kepada selain Nabi Muhammad SAW? Kita bedah di sini. Yang pertama, kenapa saya ingin membahas ini? Karena ada beberapa rentetan video yang menunjukkan mereka ini mendoktrin perihal ngalap-ngalap berkah terhadap zuriyah Nabi. Wali-wali, mereka diwalikan, tangannya dicelup-celupin, dan itu bisa barokah katanya. Disalam-salamin pakai amplop, diterima, ditaruh saku, ya. Jadi ulama amplop kalau kata Mas Bahar, ya. Terus yang berikutnya, Mas Bahar ini juga pernah dialap berkahnya, yaitu tepat di kakinya, sampai orang-orang itu sujud terhadap dia, teman-teman. Sujud ke kakinya dan mencium kaki-kakinya. Aduh, doktrin apa yang dikasih kok sampai bisa orang ini menjadi hamba kepada dia? Terus yang bikin saya geli kemarin, tempat duduknya habaib dicium-cium sama jemaah, ya, seperti ini videonya. Ini apa-apaan? Doktrin apa, Bib, yang kalian kasih kepada umat? Kenapa mereka sampai gulu seperti itu? Ya, doktrin apa? Tentu doktrin mereka ini ya doktrin iming-iming surga, ya. Pokoknya kalau cinta sama Habib, surga sudah. Mau Habibnya bodoh, mau nakal, mau gila, tetap barokah dan dijamin surga. Kalau cinta sama habaib, alamat dapat surga. Bang Maman itu tadi loh buktinya. Gara-gara cinta sama Habib, bisa masuk surga tanpa hisab. Meskipun sholatnya berantakan, meskipun ahli maksiat. Kalau cinta sama Habib, nanti kalau sudah mati, di dalam kuburnya ditanya malaikat, nggak usah jawab macem-macem. Sebut saja nama Habib. Nanti ruhnya Habib itu datang dan menolong. Dan jangankan cinta, ya. Lebih gila lagi doktrin mereka itu, cuma dengar namanya Habib saja disebut, maka dijamin surga. Cuma mendengar namanya. Apalagi sampai cinta, apalagi sampai datang ke majelisnya, ya. Dan tentu jamaahnya nggak usah susah-susah belajar, nggak usah susah-susah beramal, nggak usah susah-susah duduk di majelisnya Habib yang disebutkan tadi, ya. Cuma mendengar namanya saja bisa surga, dijamin surga, ya. Jadi cuma modal cinta sama Habib, maka selamat sudah urusan akhirat, ya. Karena percuma juga seandainya jamaahnya itu jadi ulama, tapi tidak cinta sama habaib, maka percuma juga, tidak akan masuk surga, ya. Itu doktrin-doktrin sesat mereka. Dan kaum muslimin, kami membahas hal-hal yang seperti ini bukan karena kami ini benci sama habaib, bukan. Tapi kami benci sama kesesatan yang mereka ajarkan. Coba cek di video-video kami yang sudah kami posting. Kami belum pernah membahas, mempermasalahkan ceramah Habib Rizik yang berisi dongengan-dongengan. Malah pernah kami membenarkan, membela ceramah dari Habib Rizik yang mengkritik pendongeng-pendongeng khurafat yang katanya Nabi hadir di majelisnya. Ya, kalau Habib yang benar kita dukung kaum muslimin. Habib Rizik, beliau tidak ada mendongeng-mendongeng seperti Habib-Habib yang lain. Dan andai Habib Rizik itu mendongeng, pasti akan kita kupas juga di sini. Ya, jadi di video Harry Price tadi, yang ngalap barokah sampai nyium-nyium kaki, nyium-nyium bekas duduknya Habib, menganggap barokah bekas makanannya, bekas minumnya, itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Kalau mau ambil barokah, ya, itu pakai cara yang benar, bukan dengan cara yang hulu. Kita berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, itu barokah kaum muslimin. Ya, jangan ngalap barokah dari bekas minum, tapi ambilkan minum. Jangankan untuk manusia, untuk hewan pun. Kalau kita ada lihat hewan yang kehausan, kemudian kita ambilkan air, kita kasih minum, itu barokah.
Kalau ada hewan yang kelaparan, kita kasih makan, itu barokah. Berbuat baik kepada orang kafir saja, itu barokah. Apalagi sesama muslim, apalagi kepada orang alim. Lebih-lebih kepada orang tua kita sendiri, itu jelas-jelas barokah. Tapi kalau sampai mencium-cium tangan Habib yang sampai dibolak-balik, dianggap barokah, bekas minumnya dianggap barokah, bekas siwaknya dianggap barokah, bekas zinahannya dianggap barokah, naudzubillah min dalik, sampai nyungsep-nyungsep, nyium kakinya habaib dianggap barokah, itu bukan barokah kaum muslimin, itu namanya ghulu. Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Ya, mana ada ajaran ngalap barokah dari bekas-bekas orang yang mengaku cucu Nabi. Yang jelas-jelas cucu Nabi, Hasan dan Husain, mana ada kisahnya para sahabat ngalap barokah sama mereka. Minum bekas minumnya, bekas celupan tangannya, tempat duduknya dicium-cium. Nggak ada. Itu jelas cucu Nabi, tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Kalau para habaib sekarang, sangat diragukan. Jadi, silahkan berpikir, silahkan direnungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.